Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast FKM Undip bersama saya, Tati Gati. Senang sekali kali ini kita akan membahas isu yang sangat penting tetapi sering terlupakan nih, yaitu tentang talasemia terutama yang berkaitan dengan persiapan kehamilan dan pernikahan. Untuk membahas hal ini lebih dalam, kali ini kita bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa yaitu Dr. Darminto. Halo dokter, apa kabar? Baik. Oke, terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk berbagi di podcast hari ini. Oke, untuk membuka obrolan kita kali ini, boleh dong dok dijelaskan terlebih dahulu apa sih talasemia itu? Baik. Talasemia adalah suatu penyakit darah yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Di sini yang akan terganggu adalah pembentukan hemoglobin. Jadi kalau terjadi penyakit ini, maka sel darah merah itu cepat rusak dan akibatnya terjadi anemia kronis. Oke, jadi talasemia ini memang merupakan penyakit bawaan atau penyakit keturunan dari orang tua ya dok? Betul, ini keturunan, tetapi kita harus melihat bahwa kedua orang tuanya ini adalah pembawa sifat sakitnya itu, yaitu yang sering disebut dengan karier. Kalau karier ini bertemu dua-duanya karier, maka muncul satu penyakit yang disebut dengan talasemia mayor pada anaknya. Jadi emang bahwa talasemia ini merupakan penyakit dari genetik ya, bukan penyakit yang tiba-tiba datang atau bahkan penyakit menular. Oke, lalu sebenarnya apa sih penyebab utama seseorang bisa terkena talasemia dan bagaimana bisa kita mengetahui gejala awal dari talasemia ini? Diduga ini karena terjadinya perubahan atau mutasi gen. Jadi sifat dari manusia itu punya genetik. Kalau penyakit ini nanti terjadi pada seorang anak, maka kedua orang tuanya inilah yang sebagai pembawa atau karier. Gejala atau tanda pada awalnya terjadi pucat anaknya kelihatan, kemudian juga sering cepat lelah, kemudian juga perutnya membuncit dan juga terjadi yang namanya pertumbuhannya itu akan terhambat. Oke, berarti memang talasemia ini perlu pemeriksaan lebih lanjut ya dok untuk mengetahuinya. Karena ada talasemia minor juga ya dok. Oke, berarti seberapa penting sih dok untuk melaksanakan screening sebelum pernikahan tentang talasemia ini? Ya, saya kira penting sekali ya, kalau seorang calon pengantin nantinya harapannya kan punya anak ya, tapi jauh sebelum itu sebetulnya perlu dipersiapkan. Misalnya saat pacaran gitu ya, kalau saat pacaran di antara keduanya itu punya keturunan yang sakit ini sebelumnya, tentu harus waspada, segera harus memeriksakan diri kepada laborat yang bisa menangani ini. Pemeriksaan biasanya menggunakan elektroforesis dari hemoglobin. Oke, berarti memang ada pemeriksaan lebih lanjut ya dok? Ya, betul. Karena emang dapat memberikan dampak yang sangat luas nih dok, bukan hanya tentang kesehatan di pribadi, tetapi juga berdampak bagi keluarga. Sebenarnya gimana sih dok kondisi kasus talasemia di Indonesia saat ini? Apakah sudah tertangani dengan baik atau belum? Dari kasus yang terjadi diperkirakan antara 3-10% penduduk. Ini kalau terjadi yang talasemia mayor, tentu akan banyak memberikan perhatian, terutama yang berkaitan dengan biaya, karena
penyakit ini membutuhkan sebuah penanganan, yaitu berupa transfusi darah seumur hidup. Wah, berarti emang Sehingga sangat. dari sisi biaya, dari sisi perhatian harus tercurah ke sana. Yang bersangkutan sendiri belum tentu bisa langsung sembuh, butuh waktu yang lama, dan efek dari pemberian transfusi yang berkelanjutan ini juga kurang baik hasilnya. Oke, berarti memang beban yang ditanggung oleh penderita maupun keluarga ini sangat mendalam dan berkelanjutan seumur hidup ya, Dok? Iya, betul. Oke, lalu apa aja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah talasemia ini terjadi lagi di generasi berikutnya? Ya, saya kira masyarakat perlu disadarkan bahwa penyakit ini memang penyakit serius. Walaupun awalnya itu dari suatu perkawinan yang tidak tahu asal-usulnya, tetapi kalau ini sudah diperhatikan dengan baik, sudah bisa mempersiapkan jauh hari pada saat pacaran. Apabila pacaran itu masih bisa dibicarakan, kalau terjadi kasus yang dicurigai ini, tentu perpisahan itu bukan hal yang berat ya, karena kalau ada anak sampai terkena ini, perhatian seumur hidup itu akan menderita. Oke, berarti memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari bahkan sebelum pacaran ya. Ya. Oke, sebelum menutup podcast kali ini, boleh dong Dok berikan saran atau harapan bagi generasi muda khususnya yang belum paham nih, apa sih pentingnya screening kesehatan terutama mengenai talasemia ini? Baik, para generasi muda terutama ya harus sadar betul tentang efek dari penyakit ini pada masa mendatang. Oleh karena itu, lakukan screening sedini mungkin jauh sebelum perkawinan ya, sehingga akan diketahui dengan baik apakah ini nanti bisa dibicarakan dengan tenaga medis yang ada. Kalau konseling tentang perkawinan juga demikian, sehingga kita betul-betul bisa mencegah ya, walaupun mungkin putus pacar pun mungkin bisa terjadi. Tetapi itu adalah demi masa depan daripada menderita seumur hidup. Gitu ya. Oke Dok. Wah, luar biasa banget ya insight yang diberikan oleh Dokter Darminto hari ini. Terima kasih dokter atas penjelasan yang jelas dan sangat membuka wawasan bagi kami terutama generasi-generasi muda ini. Sama-sama. Terima kasih. Dari perbincangan ini kita jadi paham nih bahwa talasemia itu bukan merupakan masalah kesehatan pribadi aja nih, tetapi juga tentang kesiapan, tanggung jawab untuk membangun keluarga yang bijak dan sehat. Sobat sehat, jangan lupa kenali riwayat penyakit sejak dini, lakukan screening kesehatan dan persiapkan kehamilan dengan lebih bijak. Sekian episode podcast kali ini, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.